Ya ampun, tadi harganya tuh 1,4 miliar, Dok. Gila. Wow, buat obat kuat doang. Tapi sebenarnya Iya. penasaran sih, efeknya dari obat kuat sendiri Iya. tuh apa sih? Iya, aku beruntung banget sih sebenarnya soalnya sekarang aku udah kuat jadi aku nggak merasa Aku perlu juga sih masih gitu. kuat sih perempuannya. Ada bersama kita sekarang Dr. Heru Untung, seorang spesialis andrologi dan juga kesuburan dan seksualitas. Dok, ini kita tadi udah terkejut nih dengan Iya. ada orang fenomena obat kuat sampai diperebutkan sedemikian rupa ya. Dit, ya? Iya, tadi tuh gimana sih, Dok? Kalau sebenarnya tuh obat kuat tuh apa sih, Dok? Ya, kalau kita ngomong masalah tadi, yang jamur tadi, yang harganya wow itu tadi, ya itu tentu perlu penelitian lebih lanjut ya. Oh. Jadi kita ngomong apakah jamur itu memang berkhasiat, nah itu ceritanya lain lagi. Perlu ada penelitian lebih lanjut. Tapi kalau yang kita ngomong fenomena obat Obat kuat kuat yang apa di maksudnya? Ya, masyarakat, nah kita balik lagi. Fungsinya obat kuat itu untuk apa? Untuk kuat Iya. secara fisik kah? Iya. Atau ada sesuatu yang ingin dituju dari obat kuat itu? Terutama masalah seksual. Nah, biasanya kan yang di pinggir-pinggir jalan itu yang dijual obat-obat kuat itu Iya, kan iya itu, Dok. Banyak kaitannya banget tuh. dengan masalah Yang seksual. kayak kios kecil tuh terus yang kayak biru-biru apalah gitu Iya, ya kan. betul. Saya kurang tahu, tapi itu sebenarnya kalau obat kuat sendiri tuh bikin tubuh kita lebih kuat gitu. Lebih fit gitu untuk Lebih staminanya, fit untuk atau- staminanya atau gimana nih, Dok? Ya, jadi kalau yang kita lihat di pinggir jalan itu semestinya yang kategori obat kuat itu adalah yang untuk fungsi seksual. Bukan cuman untuk fungsi fisik secara umum, yang buat mendaki gunung Iya, kayak mengangkat heeh. batu kayak enggak seperti itu, Enggak. tapi yang fungsi ke masalah seksual gitu. Oke, dokter. Nah kalau misalnya mau ngomongin obat kuat nih ya, itu kita langsung aja ke fakta atau mitos selanjutnya Ya, nih ya, Dok betul. ya. Katanya kalau sering konsumsi obat kuat nih ya, katanya itu sebabkan nyeri otot, Dok. Itu fakta atau mitos? Jadi tergantung obat apa yang diminum dulu. Oke. Nah, ada beberapa obat ya yang mempunyai efek samping. Salah satunya adalah nyeri-nyeri otot. Nah, itu memang masih bisa ditoleransi. Nah, tergantung dia jenis yang mana dulu yang diminum. Nah, sekarang apakah obat kuat yang diminum itu memang mempunyai efek samping itu atau semestinya enggak? Jadi bisa saja nyeri otot itu suatu penyakit yang lain atau memang efek dari obat kuat yang dia minum itu. Fakta atau mitos jadi, Dok ya? Betul. Fakta atau mitos? Ya, kalau kita Fakta atau ngomong mitos, Dok, berarti? itu kita nggak bisa ngomong pasti Oke. ini fakta atau Oke. mitos. Bisa saja dia efek samping, jadi nggak itu fakta. Tapi Oke. bisa saja itu mitos. Oke, jadi Mitos. kalau memang ada obat, itu fakta bahwa ada obat bisa memang menyebabkan itu, tapi Betul. tergantung obatnya. Ya, Makanya tergantung mitos jenis makanya obatnya. ya. Tergantung jenis obatnya. Hati-hati Gitu. makanya gitu. Dan selanjutnya nih, Dok, katanya tuh apa namanya obat kuat ini itu sebabkan jantung berdebar, Dok. Menarik tuh, Dok. Ya, Itu Puk, itu pak, kayak gimana berarti tuh? kayak gini dong, Rasanya kayak sejenis ada kafeinnya juga yang bikin jantung berdebar atau seperti apa ya? ya Dok, untuk kafein kita ngomong kopi. Heeh. Ya, kopi memang membuat jantung lebih berdetak lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kandungan obatnya sendiri? Nah, kalau kita ngomong obat kuat itu sendiri, nah sekarang tergantung obat kuat yang diminum. Obat kuat yang diminum itu kalau memang obat golongan yang memang untuk membantu ereksi, itu memang mempunyai efek pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah itu akan menyebabkan tensi turun dan akan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat. Ya. Karena sebagai Oke. kompensasi. Jadi Sebagai fakta ya, Dok fakta, ya? fakta, Oke. bisa. Tapi kan ada toleransinya. Ada toleransinya? Ada toleransinya sampai di mana dia dikatakan aman. Tapi kalau dia kelebihan dosis ataupun minumnya ngawur gitu, Oh, nah oke. itu yang bikin kacau. Sesuai dosis ya. Harus sesuai Betul. Jadi harus ada dosisnya dosis, ya. aturan yang berlaku. Nah, Betul. ini ngomong ada nih makanan-makanan yang mematikan gairah seksual. Waduh, apa aja tuh? Coba kita lihat sama-sama. Makanan yang Mematikan gairah seksual. mematikan. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, beberapa makanan memang diketahui dapat meningkatkan gairah seks baik pada laki-laki maupun wanita. Jadi, daripada Anda mengkonsumsi obat kuat yang syarat akan bahan kimia, lebih baik Anda perbaiki asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, tapi harus diwaspadai juga nih, beberapa makanan yang dapat mematikan gairah seks yang sudah dirangkum Ayo Hidup Sehat. Makanan pertama adalah keju. Meski sajian keju dapat menjadi cara berkelas untuk kencan dan menarik perhatian pasangan Anda, ternyata kandungan hormon dalam keju dapat membuat hormon estrogen atau testosteron berantakan. Jika hormon sudah berantakan, gairah pun akan melemah.
Selanjutnya adalah kesukaan semua orang nih pemirsa hidup sehat. Ya, kopi juga diyakini sebagai salah satu penyebab menurunnya gairah seks. Orang-orang yang sensitif terhadap kafein akan mengalami gelisah yang akhirnya dapat menurunkan gairah seks. Selain kopi, coklat, makanan yang digandrungi para wanita ini diyakini dapat menurunkan gairah seks loh. Meski kemampuannya untuk meningkatkan gairah seks berlaku pada wanita, ternyata hal yang sama tidak dialami oleh pria. Makanan yang mengandung afrodisiak ini diyakini dapat menurunkan tingkat testosteron secara drastis. Selanjutnya, minuman beralkohol. Meminum alkohol mungkin membuat seseorang percaya diri untuk memberikan sinyal kepada pasangannya. Namun alkohol diketahui mampu menurunkan tingkat testosteron dan membatasi fungsi seks baik pria maupun wanita. Terakhir, siapa yang tidak suka menyantap cemilan yang digoreng? Goreng-gorengan diyakini dapat mematikan gairah seks loh pemirsa Ayo Hidup Sehat, karena makanan yang digoreng memiliki lemak tinggi yang dapat membuat seseorang merasa cepat lelah dan lambat. Demikian makanan yang dapat mematikan gairah seks yang telah dirangkum Ayo Hidup Sehat. Ayo mulai pilih asupan Anda agar Anda tidak lagi memerlukan bantuan obat kuat. Nah, ini bikin laki-laki berdebar-debar nih. Soalnya ini makanan sering dimakan nih. Apalagi kopi tuh tadi. Kopi Coklat, kan kopi ya juga bener. lebih sering karena kan cowok tuh kalau capek atau apa terus abis itu dia ngerasa capek terus pengen nggak capek nggak ngantuk minumnya Minum kopi yang banyak. Terus Iya, temennya kopi. gorengan. Tadi udah Aduh, sebutin iya. juga. Itu Oke. emang bener ya dok ya Haruskan nih, kalau gimana, Dok? misalnya itu tadi Langsung. kopi itu bisa menurunkan. Tidak. Oh, oke. Tenang, jadi berarti nggak apa-apa ya. Selama Berarti? ini ya yang setahu saya dari jurnal-jurnal ilmiah yang saya baca, kopi sendiri semestinya bisa membantu memperbaiki mood, termasuk di sini gairah. Tapi justru yang tambahannya, jadi kalau kita ngomong kopi itu black coffee, Ya. Oke. black coffee, jadi kopi murni hitam tanpa penambah apa-apa itu masih bagus, malah ada antioksidannya. Tapi kalau udah ditambahin gula, tambahin susu, tambahin creamer, tambahin whipped cream lain-lain, yang jahat itu yang itunya penambahannya itu sama seperti tadi. Ya, keju tadi disebutin apa lagi semua itu. Nah, itu gorengan-gorengan itu juga itu kan kolesterolnya. Kolesterolnya, gorengan-gorengan, minyaknya itu loh. Itu yang bisa menyebabkan hormon testosteronnya Ya. menurun Oke. sehingga gairahnya Oke. menurun. Baik, Dok. Tadi itu sebenarnya mitos ya berarti Betul. ya. Oke. Kita tadi nggak benar. Oke, langsung aja nih. Nah, kalau misalnya katanya obat kuat ini dapat meningkatkan merusak lambung kalau jika sering dikonsumsi. Sekarang kalau obat kuat itu isinya kita tahu, ya, dan tentunya obat yang beredar di Indonesia pasti ataupun di dunia pasti ada tata caranya dari sisi keamanannya. Tentunya tidak akan merusak lambung. Tapi ada nggak sih Kalau- obat kuat yang begitu? Nah, Yang- kita ngomong kalau dia beredar, istilahnya asli ya, asli tidak palsu. Ah. Nah, itu tidak akan merusak lambung Nggak karena ada harusnya ada ya. toleransinya kan. Ya, ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong obat kuat yang diisi macam-macam dan yang bersangkutan minum tanpa setahu dia bahwa dosisnya sekian dan itu bisa merusak. jadi Oh, itu yang itu. bahaya. Itu Bisa yang bahaya bahayanya ya, kalau dia Dok? nggak tahu, dia nggak tahu Oke. dosisnya apa, isinya apa juga nggak tahu, itu yang bahaya. Nah, kalau misalnya kalau untuk para pemirsa yang ada di rumah nih, kalau misalnya untuk mengkonsumsi obat kuat sendiri ini, itu mereka harus ada kayak memperhatikan obat kuat jenis apakah atau harus emang ada petunjuknya kah? Itu akan seperti apa nih, Dok? Betul. Jadi kalau dia merasa lemah dalam tanda petik sehingga perlu obat kuat, tentunya dia ada suatu gangguan kan. Nah, harusnya kan konsultasi dulu dong. Jadi nggak boleh langsung beli sembarangan gitu ya, Dok ya? Iya, kalau sembarangan beli kemudian dia nggak ngerti apa isinya, beli seolah-olah tahu cuma dari internet ataupun dari pemberitahuan temen gitu, akhirnya kan nggak tepat, bisa saja nggak tepat dan menimbulkan efek samping seperti yang tadi kita bahas gitu loh. Sebenarnya tuh kalau obat kuat itu sebenarnya apa sih, Dok? Efeknya itu kayak badan kita seger kah juga, atau kita merasa fit, atau kita dari yang tadi lemes terus kita langsung kayak kita punya tenaga, itu sebenarnya itu Ya, apa jadi sih? Atau kalau kayak obat doping kuat- nggak sih? Obat kuat yang dari sisi suplemen memang untuk fisik. Nah, itu banyak vitamin-vitamin yang beredar Iya. itu bisa. Tapi kalau yang kita ngomong obat kuat yang di pinggir-pinggir jalan itu yang untuk memperbaiki fungsi ereksi laki-laki. Nah, itu yang orang-orang mengata impoten itu, ini obat kuat ini yang fungsinya untuk itu. Nah, katanya itu kalau misalnya ada juga nih banyak ya, Dok ya, berita-berita di mana-mana, katanya kalau sering mengkonsumsi obat kuat ini cepat untuk Bisa meninggal Bisa ya. meninggal. Waduh, ngeri banget. Itu ngeri bener sih. Karena mau kuat malah meninggal. Gimana tuh, Dok? Kalau dia nggak tahu isinya apa dan dia minum tidak sesuai dengan dosis,
sampai terjadi overdosis, ada risiko kan? Dan atau mungkin malah nggak tahu, mungkin penyakit dalam dirinya sendiri yang lain. Ada Betul. penyakit jantung misalnya, Betul. ada yang punya penyakit diabetes misalnya, Betul. sehingga dia minum sembarangan itu Iya. jadi obatnya juga berinteraksi. Jadi Oke, kalau Betul. gitu berarti penyakit apa aja nih dok yang tidak boleh untuk mengkonsumsi obat kuat? Ada Kayak- beberapa. kayak Tadi- jantung gitu? Betul. Terus Bisa selain itu? gangguan jantung bisa, gangguan ginjal bisa ya. Oke. Terus obat-obat kuat itu kita nggak tahu isinya apa, nanti kan pasti akan pencernaannya ada di liver, ada di hati. Nah, kalau ada gangguan hati, jadi bisa dia makin parah. Kalau Dan diabetes dok? diabetes mengganggu juga. Diabetes mengganggu. Dan juga akan terganggu dari obat yang dia minum. Gitu loh. Makanya kembali lagi ke faktor keperluan obat ini untuk apa? Bener nggak dia perlu obat ini? Nah, itu yang perlu konsultasi dulu. Jadi Oke. jangan seenaknya minum obat gitu. Nah dok, kalau misalnya kan kalau banyak masyarakat itu kalau misalnya mengkonsumsi obat kuat itu kita dapat menyebabkan kematian. Selain penyebab kematian ini, apalagi selain itu dok? Waduh, ya kalau kita ngomong efek samping banyak. Ya, dari yang tadi disebutkan gangguan lambung, yang gangguan serangan fungsi ginjalnya terganggu, sampai ke serangan jantung, sampai menimbulkan kematian, itu bisa saja terjadi kalau dia tidak memperhatikan obat ini, berapa perlu dosisnya, tata cara minumnya gimana, dan apakah dia memang butuh atau semestinya dia nggak butuh karena semestinya bukan penyakitnya itu, Ya. gitu loh. Ya, memang harus diingat bahwa memang obat ini semua di metabolisme misalnya di liver Betul. ya dan juga dikeluarkan melalui ginjal. Sedangkan orang yang merasa lemah atau merasa mungkin tidak kuat itu biasanya juga mungkin punya penyakit lain yang sebenarnya dia perlu tahu. Betul. Ya dok ya. Jadi apa yang mesti tidak bisa kita pungkiri, masyarakat nih suka beli sendiri. Betul. Nah, itu Beli diri dok. sendiri. Betul. Nah, apa nih mungkin yang dokter bisa concern dan bisa kasih kepada masyarakat buat masyarakat ini? Ya, pertama kalau memang ada masalah dengan fisiknya, pertama memang harus konsultasi dulu. Jadi jangan sembarangan minum obat. Ya, meskipun si A ngomong kayak gini, si B ngomong kayak gini, si Mbak Google ngomong kayak gini ya, tapi fisik dia kenapa dulu? Gitu Ya. loh. Apakah dia memerlukan atau enggak, dan dasar fisik dia sendiri, dia mempunyai penyakit apa yang mungkin bisa saja berinteraksi dengan obat yang dia minum. Nah, itu tentunya perlu konsultasi, perlu pemeriksaan ke dokter yang berkompeten di bidang itu. Ya. Pemeriksaan menyeluruh juga tadi ya. Ya. Nah, ya. Terima kasih Dokter Heru atas sudah pencerahan buat masyarakat sekarang ini. Lip, jadi jangan sembarangan ya beli. Iya, nggak. Oh, saya tentunya tidak membeli. Selain